Beneran, udah deg-degan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa jamihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah, selamat pagi ibu-ibu dari IMSA Sister. Terima kasih yang sudah tune in ya di Facebook IMSA Sister. Pertama-tama saya mau memperkenalkan diri, nama saya Pianti. Insya Allah saya yang akan menjadi moderator untuk lecture tentang serba-serbi pediatrics pada pagi hari ini. Insya Allah saya akan memperkenalkan dulu pembicara kita pagi ini, yaitu Dr. Santi Budiasih, Doctor of Medicine, Fellow of the American Academy of Pediatrics. Mbak Santi Budiasih ini lulusan Fakultas Kedokteran UI, lulus tahun 1998, praktek di Bandung, lalu ikut suami ke USA. Kemudian persiapan untuk persamaan dokter, USMLE namanya, United States Medical Licensing Examination. Kemudian menjadi pediatric residency, lulus tahun 2010 dari Nebraska Creighton Residency, program di Omaha, Nebraska. Praktek di Oakwood Clinic, Ascension Group, Osnoswi ya, sejak tahun 2010. Kemudian volunteer Faculty for Medical College of Wisconsin Green Bay Campus. Kemudian Mbak Santi juga menjadi medical advisor for Osco School District. Subhanallah ya, Masya Allah Mbak Santi. Alhamdulillah Mbak Santi pagi ini dapat meluangkan waktunya untuk membicarakan semua masalah mengenai anak ya, Insya Allah Mbak Santi. Jadi ibu-ibu kalau ada pertanyaan nanti di luar apa yang sudah dipresentasikan oleh Mbak Santi, monggo silahkan bisa ditulis pertanyaannya di kolom komen di Facebook, atau bisa juga WhatsApp ke saya ya, nomornya ada di posternya itu. Baiklah, tanpa panjang lebar, saya persilahkan kepada Dr. Santi Budiasih untuk memulai pembicaraan mengenai serba-serbi pediatrics. Silahkan Mbak Santi. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Pia, terima kasih Mbak Yola yang udah mempersiapkan acara ini. Insya Allah semuanya lancar, insya Allah kita bisa mendapatkan ilmu dan tukar pendapat atau tukar saran dalam acara ini. Saya Santi, mungkin sama-sama IMSA Sister udah ada yang kenal karena aku udah lama di sini, dulu di Michigan, terus pindah ke Nebraska, terus pindah lagi ke Oshkosh, Wisconsin. Saya udah praktek di Oshkosh ini udah 8 tahun. Jadi kadang-kadang bahasa Inggris sama bahasa Indonesia ini nyampur. Kalau saya nanti pas ngomong, kalau ada bahasa Inggris, nggak apa-apa ya sister ya. Soalnya kan kita di sini kadang-kadang ngomongnya juga campur. Nah, pertama kali, slide yang pertama adalah serba-serbi pediatrik. Nama saya Santi Budiasih, saya kerja di Ascension Medical Group. Nah, kalau biasanya seorang ibu yang mau punya anak, ibu hamil gitu ya, datang ke seorang dokter anak untuk nanya bagaimana dokter itu, untuk memperkenalkan dirinya dan juga untuk kita memperkenalkan diri kita. Jadi kalau sister lihat ada slide yang berikutnya, bisa diganti Mbak Yola? Ya, jadi biasanya family doctor di Amerika itu atau primary doctor I should say ada 2 jenis untuk anak-anak, satu pediatrician, satu lagi family physician. Perbedaan yang utama adalah kalau pediatrician itu cuma ngelihat anak-anak aja dari lahir sampai umur 21 kira-kira. Biasanya sih umur 18 mereka udah pindah ke
dokter orang dewasa atau internal medicine. Kalau family physician adalah dokter yang pasiennya itu dari mulai lahir sampai dia usianya lanjut atau sampai seterusnya. Jadi dari kecil sampai dewasa bisa ngelihat seorang family physician. Bedanya adalah waktu kita residensi, kalau pediatrics itu ngelihatnya atau belajarnya cuma pediatrics aja. Kalau family physician dia ada pediatriknya, ada internal medicine, ada OB-nya, ada ada macam-macam. Jadi kita lebih deep, tapi kita ngelihatnya cuma children aja. Kalau family doctor lebih broad, tapi waktu residensinya mereka sebentar-sebentar di setiap bagian. Oke. Kalau misalnya sister mau milih pediatrics boleh, mau pilih family physician boleh, tergantung keadaan kita, tergantung dokter yang available, begitu tergantung misalnya pediatriciannya terlalu jauh, yang ada cuma family medicine ya nggak apa-apa. Oke. Semoga aja dokter yang sister lihat untuk anak-anak sister atau untuk sister sendiri bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan, dan insya Allah bisa kalau misalnya datang ke dokter pertanyaan dijawab dan bisa menerangkan sesuai dengan yang dibutuhkan. Oke. Nah, untuk klinik visit, untuk pediatric dan family physician itu ada yang pertama health maintenance atau kita bilang physical atau kita bilang juga well child visit atau check up. Biasanya dari mulai bayi, kita lihat dari mulai bayi itu lahir, 2 hari, 3 hari, 2 minggu. Setelah itu mulai 2 bulan, 4 bulan, 6 bulan, 9, 12, 15, 18, 2 tahun, 2,5, 3 tahun, dan setelah itu adalah setiap tahun. Kenapa kita mau melihat bayi lebih sering dibanding saat anak itu udah umur 4 tahun? Karena kita mau ngelihat bagaimana perkembangannya, bagaimana dia perkembangan dari segi fisik, dari segi mental. Kalau seorang bayi itu kita lihat berat badannya, lingkar kepalanya, tingginya, kita lihat, dan kita kasih ke ibunya growth curve atau dilihat perkembangannya dari segi percentile bagus atau enggak. Setelah itu untuk check up juga kita memberikan vaksinasi. Vaksinasi yang paling sering adalah saat anak-anak masih kecil. Tiap 2 bulan biasanya kita kasih vaksinasi sampai dia usia 4 tahun, 2 tahun, setelah itu 4 tahun, habis 4 tahun nggak ada vaksinasi lagi sampai umur 11 kira-kira. Kalau influenza shot atau flu shot itu setiap tahun dari mulai anaknya umur 6 bulan. Gitu. Yang saya lihat adalah perbedaannya di sini, kalau di sini kita tinggal di Amerika, biasanya kita lebih sering ngelihat anak untuk check up dibanding negara-negara lain. Mungkin karena sistemnya berbeda dan juga asuransinya menganjurkan bahwa kita ngelihat dokter sesuai dengan check up schedule-nya untuk melihat apakah ada hal-hal yang perlu ditindaki lebih lanjut atau lebih dini. Oke. Selain health maintenance, ada juga acute sick visit, di mana kalau misalnya ibunya ngelihat, aduh anak saya sakit, hidungnya meler atau runny nose atau sakit kupingnya, acute sick visit. Jadi datang ke dokter untuk ngelihat apakah ada infeksi, apakah anaknya kena ear infection atau kena misalnya cold. Itu namanya acute sick visit. Ada juga medication check, di mana seorang anak misalnya ada obat-obat yang dia minum setiap hari, misalnya obat untuk asma, kalau anaknya ada ADHD atau anaknya ada kelainan lain seperti misalnya anxiety atau depression, kita lihat setiap 6 bulan untuk make sure bahwa obatnya itu tetap bagus, dosisnya bagus, dan anaknya nggak ada keluhan. Jadi untuk physical kita lihat growth-nya, kita kasih imunisasi atau vaksinasi, dan kita diskusiin tentang topik-topik yang sesuai dengan age group-nya. Udah gitu kita juga diskusi mengenai laboratori atau lab-lab yang kita harus ambil, dan juga kalau misalnya si ibunya atau bapaknya ada concern terhadap kesehatan. Kalau dari selama 8 tahun saya praktek, kebanyakan sih yang bawa pasien itu kebanyakan ibunya, tapi ada juga bapaknya yang datang.
mungkin kalau sister lihat suami kita mungkin sibuk ya, jadi yang sering datang itu ibunya, which is fine. Tapi kadang-kadang si bapaknya datang, nanti kita tanya, Pak, bagaimana anaknya? Oh, saya nggak tahu. Udah berapa lama sakitnya? I don't know, my wife take the temperature. Jadi kalau misalnya sister ngirim suami ke dokter, bagus kalau dikasih catatan, supaya si dokternya bisa dapat informasi yang lebih lengkap. Gitu. Oke, bisa kita pindah ke slide berikutnya, Mbak Yola. Nah, sekarang untuk kali ini saya bilang serba-serbi pediatri karena sister semua, insya Allah kalau mau ada pertanyaan atau ada yang mau didiskusi, topiknya bisa luas, nggak terbatas pada topik apa aja. Tapi karena sekarang di Amerika kita sudah masuk musim gugur, di tempat suami saya di Minnesota, Bemidji kotanya udah ada salju, di tempat saya di Wisconsin udah dingin. Kita sering lihat di klinik itu paling sering pasien datang karena keluhannya demam, hidungnya bersin-bersin, udah gitu sesak nafas. Jadi topik yang saya kemukakan kali ini adalah mengenai influenza. Mungkin topiknya semua siswa udah dengar ya, mungkin juga kita udah pernah kena. Kadang-kadang kalau di Amerika misalnya orang datang ke klinik gitu ya, nanti aku tanya, can I help you today? What makes you come here? Nanti ibunya bilang, oh because we got the flu. Flu yang dia maksud adalah flu common cold. Bukan berarti influenza. Jadi common cold atau runny nose atau infeksi saluran pernapasan atas atau bawah bisa disebabkan karena beberapa virus. Tapi yang saya taruh di slide di sini adalah yang terutama karena influenza virus A atau influenza virus B. Itu yang kita maksud influenza. Tapi kadang-kadang secara umum kita pakai istilah flu untuk semua infeksi di saluran pernafasan. Untuk influenza yang karena influenza A atau influenza B itu biasanya outbreak-nya itu setiap tahun, terutama musim-musim dingin, which is September sampai bulan Mei. Oke, simptomnya biasanya anak itu sakit, badannya demam, sakit-sakit badan, udah gitu ada runny nose, dia pusing, dia bersin-bersin. Yang kita harus perhatikan adalah terutama untuk tiap-tiap age group presentasi simptomnya kadang-kadang bisa berbeda. Kalau anak itu umurnya masih kecil, terutama kurang dari 1 bulan, itu adalah umur yang untuk seorang dokter namanya kita benar-benar perhatikan simptomnya. Untuk anak-anak di bawah 1 bulan, setiap anak yang datang ke dokter akan kita tanya ada demam atau enggak. Karena presentasi influenza untuk anak di bawah 1 bulan, kadang-kadang rewel, demam, nggak mau makan, udah gitu dia runny nose, dan dia sakit. Kalau anaknya udah rada gede, mungkin cuman batuk-batuk aja, atau demam, atau pusing. Jadi setiap umur tertentu presentasi simptomnya bisa berbeda. Oke, yang terutama adalah anak di bawah 1 bulan kalau ada demam lebih dari 100,4 Fahrenheit itu udah tinggi sekali buat kita. Jadi kalau ada ibu-ibu IMSA sister yang punya anak di bawah 1 bulan, kalau ada demam rectal temperature 100.4 Fahrenheit harus dibawa ke dokter. Kalau anaknya udah rada gede, kita bisa tunggu sebentar, kita bisa kasih obat misalnya Tylenol atau ibuprofen, atau dikasih Benadryl, mungkin dikasih minum teh atau sup gitu supaya kita bisa lihat ada perbaikan atau enggak. Tapi kalau di bawah 1 bulan atau sampai dengan 3 bulan harus dibawa ke dokter langsung. Oke? Biasanya influenza atau common cold itu adalah infeksi yang self-limiting karena dia virus infection, badan kita akan fight the infection ourselves. Cuman kadang-kadang saat kita sakit itu simptomnya itu parah, jadi anaknya nggak mau makan, nggak mau minum, demam, sakit, anaknya sakit gitu, sehingga si ibunya bingung atau cemas dibawa ke dokter. Nanti kalau kita lihat, oh ibu ini cuma virus infection aja, kita bisa tunggu pulang lagi. Tapi setelah itu 3-4 hari belum sembuh, datang lagi ke dokter, terus kita lihat, oh iya mungkin kita harus kasih antibiotik karena sekarang si anaknya udah ada sinus infection atau ear infection atau pneumonia atau mungkin strep. Jadi
infeksi virus itu bisa self-limiting, bisa sembuh sendiri, atau bisa juga ada morbidity dan mortality di mana kita harus bantu gitu. Nah, certain group of children, ada beberapa jenis anak dengan kondisi tertentu yang kalau kena influenza itu bisa lebih sakit atau sembuhnya lebih susah karena keadaannya. Bisa kita pindah ke slide berikutnya, Sister? Nah, ya, ini maaf ya slide-nya kecil. Yang pertama adalah anak-anak yang di bawah umur 5 tahun, terutama yang di bawah 2 tahun. Yang tadi saya bilang adalah anak di bawah 1 bulan, kalau ada demam atau ada runny nose, biasanya kita langsung mau check up ke dokter karena masih kecil sekali sehingga kemungkinan kena infeksinya lebih mudah. Udah gitu orang dewasa yang di atas umur 65 tahun, kalau kena influenza biasanya kemungkinan kena komplikasinya lebih besar. Setelah itu ibu-ibu yang sedang mengandung atau ibu-ibu setelah melahirkan sampai 2 minggu postpartum. Setelah itu orang-orang atau mungkin nenek-nenek atau kakek-kakek yang tinggal di nursing home atau di long term care facility karena mereka duduk ya hidupnya di tempat yang mungkin kecil, begitu mereka close contact dengan resident yang lain. Begitu orang-orang yang ada medical condition seperti asma, udah gitu keadaan neurologic and neurodevelopmental condition, misalnya ada kelainan di spinal cord, ada cerebral palsy, ada epilepsi, pernah kena stroke, atau ada keadaan intellectual disability atau developmental delay. Slide yang berikutnya chronic lung disease, misalnya ada anak yang kena infeksi dulunya, udah gitu dia lungnya nggak bagus, atau orang-orang yang kena cystic fibrosis, anak-anak yang punya heart condition, misalnya anak-anak yang ada congenital heart disease, atau anak-anak yang ada blood disorder, ada endocrine disorder seperti diabetes, anak-anak yang punya sickle cell, keadaan yang mempengaruhi kidney atau liver, atau anak yang imun sistemnya lebih lemah, atau misalnya anak-anak yang pernah ada history of cancer atau sedang remission dari cancer. Setelah itu juga orang-orang yang misalnya seorang anak itu ada keadaan let's say sindrom nefrotik atau UTI yang kronik yang setiap hari mereka minum obat untuk prevention, itu biasanya kita sarankan untuk flu shot lebih cepat supaya insya Allah selama flu season nggak kena sakit gitu. Ya Mbak, bisa pindah lagi. Sister, nanti kalau ada pertanyaan bisa dikirim ke Mbak Pia, terutama kalau misalnya penjelasan saya kurang jelas atau ada yang mau ditanyakan, silahkan ya. Nah, untuk influenza itu epidemik seluruh dunia. Karena itu dimonitor sama WHO, sama CDC, kalau di Indonesia mungkin sama Departemen Kesehatan. Karena apa? Karena setiap tahun itu si virusnya itu pinter, dia itu ada namanya antigenic shift atau drift. Dia itu pinter, dia pindah-pindah, dia ganti-ganti gennya atau gennya. Sehingga kita sebagai dokter atau sebagai manusia yang terkena penyakitnya harus ngelihat tahun ini yang mana yang banyak jenisnya. Nanti kita bikin vaksin untuk tahun depannya. Tahun depannya vaksinnya udah ada, ternyata si flu-nya itu replikasi berubah lagi. Jenisnya beda lagi. Kita lihat lagi untuk tahun berikutnya yang paling endemik apa. Jadi tiap tahun itu si flu-nya nggak semuanya sama. Sehingga di CDC ngelihat tahun ini mempersiapkan tahun berikutnya untuk vaksin yang dikeluarkan. Itu Sister. Bisa pindah lagi? Ya. Nah, sekarang kalau influenza atau common cold atau infeksi saluran pernapasan atas atau bawah yang lain, bagaimana penyebarannya atau transmisi? Terutama adalah kontak dengan droplet. Jadi kalau orang batuk, itu udah tersebar, push. Jadi kalau misalnya kita menghirup, bisa kena. Inkubasinya 1-4 hari, biasanya sekitar 2 hari. Kalau untuk influenza A, biasanya dia sheddingnya 24-48 jam.
Udah gitu dia turun. Kalau influenza B, shadingnya sekitar 48 jam, before and 24 dan 48 jam. Jadi agak sedikit beda. Tetapi si seorang yang kena infeksi ini bisa menularkan sebelum simptom atau sampai setelah beberapa hari. Sehingga dia lebih panjang dibanding shading time-nya. Selama tahun 2017 dan 2018 flu season yang tahun lalu, 178 kematian di pediatrik dilaporkan ke CDC. Insya Allah sih kita semuanya sehat, nggak pernah ada apa-apa di keluarga kita. Cuman setiap tahun kita lihat kira-kira ini banyaknya yang kena penyakit apa yang menyebabkan kematian atau kesakitan. Ya, nggak apa-apa sih, saya pindah lagi slide-nya boleh. Ya. Nah, untuk yang misalnya ada pasien datang gitu ya, nanti aku bilang ini, ma'am, can we give flu shot? Kadang-kadang ibunya bilang gini, Dokter B, namaku kan last name-nya Budiasi, susah dibilang Budiasi, jadi mereka panggilnya Dokter B. Dokter B, I don't want to get the flu shot. Why? Because then my son or my daughter can get another flu shot later in the season. Memang benar, kalau misalnya kita kena flu di awal September, let's say, begitu kita sembuh ya, sakit lagi Februari, bisa kena beberapa kali. Tetapi kalau misalnya kita udah dikasih vaksinasi, walaupun kita kena infeksi, simptom yang akan kita alami, gejala-gejalanya, insya Allah lebih ringan dibanding kalau kita nggak dapat vaksin. Gitu. Terus langsung aku bilang juga, kalau misalnya kita kena influenza, itu kan self-limiting disease. Tapi kalau kitanya nggak sembuh, bisa ada komplikasi. Seperti misalnya ear infection, bisa kena pneumonia atau radang paru-paru, bisa kena respiratory condition seperti misalnya croup atau bronchiolitis, yang batuknya, kalau croup tuh kayak gini. Bronchiolitis itu biasanya wheezing, seperti kayak gini. Atau si anak itu biasanya hidungnya bisa kembang kempis seperti nggak bisa napas terus. Jadi kalau misalnya kita bisa mencegah, kenapa enggak? Udah gitu juga seorang yang kena influenza bisa terkena infeksi dari kuman namanya Streptococcus pneumonia atau Staphylococcus aureus yang bisa menyebabkan infeksi di badan kita, di organ-organ kita, atau bisa menyebabkan kematian. Kalau misalnya kita udah pernah ngelihat seorang yang sakit influenza, begitu komplikasinya bagaimana, wah insya Allah kita nggak kena kayak gitu karena ngeri sister gitu. Sekarang kalau misalnya seorang ibu datang gitu ya bawa anaknya, nanti dia bilang kan, dokter anak saya udah sakit 2-3 hari, demamnya tinggi. Kalau misalnya si ibu itu datang ke dokter dan saat itu adalah saat musim influenza, biasanya dokternya nanti bisa bilang gini, Bu, saya mau tes ya anaknya, dia influenza atau bukan influenza. Kenapa? Karena kalau anak influenza positif, kita bisa kasih obat. Enggak semua dokter memberikan obat untuk influenza karena itu self-limiting disease. Tapi untuk anak-anak dengan keadaan tertentu, kita pikir dikasih obat lebih bagus karena infeksinya akan selesainya lebih singkat atau enggak prolong gitu. Bagaimana cara mengetesnya? Biasanya kita ada nasal swab seperti kayak Q-tip dimasukin ke hidung sedikit. Enggak sakit, cuman enggak nyaman aja. Biasanya si anak-anak pada nangis kalau kita kerjain tes. Jadi dimasukin Q-tip ke hidungnya, diambil cairan sedikit lalu kita kirim ke lab. Tergantung labnya bisa 1 jam, 2 jam selesai. Kalau misalnya dia positif terhadap influenza, kita bisa bilang sama ibunya, Bu, ini anaknya influenza dan keadaan sakit sekali. Bagaimana kalau saya kasih obat ya? Sister, maaf, ini kayaknya anak saya telepon. Maaf ya. Bentar. Oh, aku matiin bentar. Kalau misalnya si pasien itu datang, begitu kita pikir dia influenza dan memang tesnya itu positif, kita bisa kasih obat namanya oseltamivir atau Tamiflu. Tapi ada juga kriterianya karena nggak semua anak perlu dikasih obat. Gitu. Tapi yang terutama adalah mencegah dengan vaksinasi.
Bisa dipindah, sister? Iya. Obatnya untuk prevensi dan treatment of influenza itu ada 2 jenis, neuraminidase atau adamantane. Terutama yang kita pakai di tempat aku adalah oseltamivir atau Tamiflu yang merupakan neuraminidase inhibitor. Oseltamivir atau Tamiflu itu bisa dipakai untuk treatment dan profilaksis. Misalnya gini, ada anak sakit gitu ya, dia datang dan dia ada sakit asma, kena influenza juga. Lalu aku selalu bilang, ma'am, she has an asthma as a baseline and she has influenza, so I think it's good for us to treat. Oke, dikasih obat. Ada juga keluarga lain yang anaknya sakit influenza. Dan si anak ini mempunyai sister atau brother yang penyakit asmanya berat atau ada misalnya keadaan seperti cystic fibrosis atau kidney infection, sehingga si anak yang nggak sakit ini kita kasih treatment yang kita bilang profilaksis supaya mencegah nggak terkena infeksi dari sibling yang lain. Jadi si Tamiflu bisa kita pakai untuk pengobatan dan pencegahan sesuai dengan keadaan si anak itu. Nggak semua orang bisa kita kasih. Atau misalnya orang datang gitu ya, terus dia bilang, oh anak saya sakit influenza dan benar kena influenza karena dari swabnya itu positif. Saya punya bayinya itu mungkin umurnya 6 bulan, 8 bulan dan dia lagi nggak bagus gitu demam. Lalu kita bilang ya udah datang aja ke klinik kita cek. Kalau misalnya si anak ini ternyata nggak kena influenza tapi masih bayi, bisa juga si bayi ini kita kasih profilaksis kalau keadaannya sesuai dengan indikasi gitu. Jadi tiap-tiap keadaan, tiap-tiap sakitnya itu berbeda dan biasanya sister atau ibu-ibu itu diskusi dengan dokternya langsung. Kalau misalnya kita berpikir bahwa si anak ini harus dikasih obat, biasanya kita langsung mulai pengobatannya secepat mungkin, within 48 hours atau sampai 72 jam. Jadi kita selalu nanya, Ibu, mulai demamnya kapan? Dia mikir lagi, oh 3 hari yang lalu, waduh Bu, udah terlalu lama atau 4 hari yang lalu. Tapi kalau misalnya ibunya bilang, oh dokter, it's just 2 days ago. Okay, let's get the treatment going so we can make her or him feel better. Gitu. Iya, bisa dipindahin slide-nya, sister. Iya. Nah sekarang untuk sister yang daerahnya udah mulai dingin atau udah mulai daun-daun udah mulai berubah, itu adalah saat dimana kita mungkin ngelihat flu influenza mulai menyebar. Jadi kalau bisa kita vaksinasi anak kita, keluarga kita, ibu kita, nenek kita, semuanya. Vaksinasi itu biasanya dimulai saat anak umur 6 bulan ke atas. Dari umur 6 bulan sampai umur 8 tahun si anak itu perlu 2 dosis. Satu yang pertama, setelah itu 28 hari atau 4 minggu untuk booster. Setelah itu kalau udah pernah 2 kali, tahun berikutnya hanya perlu 1. Oke. Kalau misalnya anak itu datang umurnya 7 tahun, nanti saya tanya, Ibu udah pernah di flu shot belum? Udah, tapi cuma sekali dokter. Oh berarti kurang nih. Tahun ini kita kasih 2 ya, tahun depannya boleh lagi sekali gitu. Terus kadang-kadang orang bilang, misalnya di klinik, I don't wanna get flu shot. Why? Because then I can get flu from the influenza shot. So aku bilang, ya enggak dong, kan soalnya influenza itu kan killed vaccine. Jadi flu shot nggak menyebabkan influenza. Memang kita bisa ada local reaction. Kita kan disuntik di sini, atau kalau anak-anak kecil di pahanya gitu ya. Biasanya anaknya bisa ada sakit, agak sedikit bengkak, agak sedikit sakit badan atau demam. Kalau misalnya si anak ini ada alergi terhadap komponen dari influenza vaksin itu, bisa ada anafilaksis. Makanya sebelum kita kasih flu shot, selalu ditanya sama susternya, apakah kamu sakit, apakah ada alergi terhadap telur, ataukah ada Guillain-Barré syndrome, apakah ada seizure, banyak kriteria yang membuat kita bilang, oke, ini anak sehat buat flu atau flu shot, atau anaknya nggak sehat, nanti
datang lagi 2 atau 3 hari berikutnya. Biasanya untuk influenza vaksinasi itu bisa kita dapatkan di dokter atau di farmasi. Kalau sister lihat di Walgreens, di CVS, di Walmart farmasi atau di Target, semua udah bilang flu shot available, flu shot available. Tapi kemanapun kita pergi selalu akan ditanya untuk make sure bahwa kita itu sehat sebelum kita dapat vaksinasinya. Yang saya bilang adalah kalau kita bisa mencegah dibanding mengobati, insya Allah lebih baik gitu. Iya, sampai saat ini Mbak Pia sama Mbak Yola mau kita break dulu. Apa ada pertanyaan sebelum pindah ke topik yang berikutnya? Bagaimana? Mungkin langsung aja ya. Atau ada pertanyaan nggak, ibu-ibu? Saya baru lihat ini Facebook, di komennya belum ada. Terus yang nonton sih saya lihat live-nya makin banyak ya, Mbak Santi. Tapi belum ada pertanyaan, belum Gak ada. apa mau dibahas? Apa mau aku nanya aja nih Mbak Yola. Mbak Yola kan tinggalnya di California ya. Udah dingin belum? Atau masih panas? Aku juga Mbak Yola sama Mbak Pia kan di California dua-duanya kan? Iya. Udah dingin atau masih panas? Masih panas sih. Lain emang ya. Kalau di tempat aku itu udah 48 Fahrenheit. Udah dingin. Di tempat Mas Habana suamiku udah salju. Jadi memang karena negara di Amerika besar, jadi kadang-kadang di sini udah ada sakit-sakit influenza, di sana masih belum, atau kita udah selesai di sana baru muncul. Di tempatnya di California Mbak udah lihat iklan-iklan untuk flu shot belum? Di farmasi-farmasi atau di jalan? Belum ya Yola ya, aku belum lihat sih di CVS. Udah ada belum ya? Biasanya di CVS dia pajang poster besar gitu untuk influenza gitu. Mungkin mulainya nanti kali ya, bulan November mulai dingin kali ya. Soalnya sekarang kemungkinan malah minggu depan panas nih Mbak Santi. Oh iya, memang. Iya, jadi beda-beda memang. Kalau di tempat aku dari mulai 2 minggu yang lalu itu udah ada iklan-iklan dipasang posternya influenza flu shot, free flu shot. Malah di beberapa farmasi kalau kita datang dikasih kupon $5 buat belanja. Insentifnya. Kalau di tempat aku tergantung asuransi, karena kalau asuransinya yang private dia udah ngedrop flu vaksinnya. Untuk yang state insurance baru dapat 2 hari yang lalu. Jadi udah mulai di tempat aku gitu. Sister yang udah bergabung, apa ada yang mau ditanyain? Enggak usah topiknya ini, topiknya yang lain juga boleh. Karena kalau enggak, bosen kalau ngomong flu aja. Ya, gimana? Sister yang lain udah ada pertanyaan? Aku belum lihat di WhatsAppku sama di komen belum ada. Tapi mungkin itu ya, apa namanya, banyak pertanyaan kemarin-kemarin apa bedanya flu sama cold ya? Iya, jadi nah itu apa? Iya. Jadi kalau common cold itu ada common cold dan flu itu simptomnya hampir sama, di mana seorang anak datang dengan keluhan di saluran pernafasannya. Keluhannya biasanya bersin-bersin, udah gitu runny nose atau meler, bahasa Indonesianya udah gitu dia pusing-pusing, dia sakit badan, kelihatannya dia demam. Kalau misalnya influenza itu disebabkan oleh 2 influenza virus, influenza A atau B. Ada juga influenza yang lain, cuman yang kita bahas hanya A dan B. Kalau misalnya common cold yang lain itu bisa yang paling baru human metapneumovirus atau respiratory syncytial virus atau enterovirus. Jadi virus-virus lain yang menyebabkan simptomnya sama. Yang menyebabkan influenza dan common cold itu berbeda adalah karena influenza biasanya si anaknya pas datang ke dokter itu kelihatannya lebih sakit dan dia lebih lemah dibanding kalau kena common cold biasa gitu. Jadi kalau misalnya seorang anak datang dengan keluhan infeksi saluran pernafasan di saat lagi mulai flu influenza season, biasanya si dokternya akan bilang, udah kita tes ya untuk mengetahui apakah ini influenza atau bukan influenza gitu. Kalau memang dia influenza, biasanya kita bisa bilang nanti kita kasih treatment atau mungkin kita kasih symptomatic treatment. Kalau misalnya ternyata di bulan November gitu, let's say, di tempat saya tahun lalu itu di bulan Desember itu hampir semua orang yang datang itu
influenza. Jadi beberapa urgent care orang datang simptomnya mirip influenza udah nggak dites lagi, langsung dikasih obat gitu. Jadi tiap-tiap tahun dan tiap-tiap decision making tergantung simptomnya, tergantung seasonnya, tergantung epidemik dari tahun lalu dan tergantung tahun ini bagaimana keadaannya gitu. Oke, ya, makasih Mbak Santi. Terus ada pertanyaan lagi, kalau vaksinasi influenza itu kalau nggak tiap tahun gimana, Mbak? Iya, jadi kan si virus itu pinter Mbak, dia itu replikasi dan dia berubah antigennya sehingga tiap-tiap tahun virusnya bisa berubah. Jadi kalau misalnya kita bisa tahun ini kita dapat vaksin, tahun depan kita dapat vaksin lagi, karena tiap-tiap tahun si virusnya bisa berubah, sehingga kalau misalnya kita vaksin tahun ini, tahun depan kita nggak dapat, kita bisa sakit gitu. Jadi kalau bisa setiap tahun. Oke. Terus, oh ya, efektivitas vaksinnya tuh gimana? Bisa dijelaskan nggak? Iya, jadi vaksin tahun ini, tahun 2018-2019 dibuat berdasarkan data dari tahun 2017-2018. Jadi memang nggak 100% coveringnya atau efektivitasnya, sekitar 40-50 tergantung si virusnya itu sendiri atau seasonnya sendiri. Tapi kalau kita bilang kita bisa mencegah sampai 60% supaya kita nggak sakit, lebih baik dibanding nggak gitu. Oke. Iya, soalnya ini ada pertanyaan, mau nanya efektivitas vaksin karena pernah saya dan anak-anak sudah vaksin masih kena juga serumah. Betul, memang iya. Jadi memang kita di sains itu sama virus ini kejar-kejaran. Kayak kita lomba racing. Kita duluan, dia pinter. Kita duluan, dia ini. Jadi memang untuk influenza karena dia ada antigenic drift dan antigenic shift yang cepat, sehingga mungkin tahun ini nggak mengcover semuanya. Tapi kalau kita lihat itu bisa 60% ya, insya Allah. Iya, insya Allah. Iya. Mungkin kalau nggak divaksin bisa lebih parah. Lebih sakit lagi, iya betul. Iya. Dan biasanya kalau kita lihat ke CDC website dikasih tahu gitu, oh setelah kita kan ini flu season mulainya awal Oktober atau late September. Oh setelah sampai November yang dilaporkan kebanyakan H1N1 atau influenza A atau influenza B. Nanti dikasih data lagi, oh tahun ini sampai Desember tahun 2018 ternyata banyaknya yang jenis kayak gini. Nanti ini untuk data untuk tahun depan gitu. Iya. Oke, gimana ibu-ibu, ada pertanyaan lagi tentang influenza atau kita mau lanjut nih mungkin ke tema yang lain? Mungkin lanjut dulu ya Mbak Santi ya, belum ada. Iya, boleh nggak apa-apa. Ada lagi ya. Ya. Tapi makin banyak nih yang tune in nih. Alhamdulillah. Boleh. Iya. Itu yang kita lihat di ini ya Mbak, yang nomor 12 itu ya. Aku ini layar itu yang itu, yang sebelah kiri ini. Iya, yang banyak ya. Itu yang nomor 12 ya. Iya. Ini kita mau ganti slide-nya Mbak Yola. Suara suami itu kedengeran nggak? Kalau nggak aku mau bilangin supaya ngomongnya sama anakku di tempat agak jauh. Enggak kok, nggak terlalu kedengeran. Enggak kedengeran. Enggak. Iya, oke. Sister yang baru masuk, terima kasih udah mendengarkan, terima kasih udah gabung. Topik yang kedua adalah mengenai ADHD. Di sini di Amerika ADHD itu sekitar 10-11% prevalensinya. Kalau misalnya ADHD atau anak-anak itu simptomnya adalah dia yang hyperaktif sama dia bisa inattentive. Karena itu saya mau bahas karena sering banget
sebagai dokter, seorang ibu datang bilang, dokter, I think my son or my kid has ADHD. Why? Because he wouldn't sit still, he wouldn't listen, he doesn't finish the homework, he's just overall the place, jalan-jalan, nggak mau duduk, nggak mau dengerin, gitu. Dan mungkin sebagai ibu, kan kita mungkin sebagai ibu, siapapun kita sebagai orang tua, pasti anaknya pernah nggak dengar, anaknya pernah nggak mau nurutin kita. Dan nggak semuanya anak yang nggak nurut atau anak yang mungkin dalam istilah ibunya bilang bandel gitu ya, nggak semua memang ada ADHD. Mungkin itu aja anak-anak yang nggak mau nurut. Tapi belum tentu seorang anak yang nggak nurut, anak yang hiperaktif itu memenuhi kriteria untuk ADHD. Karena itu saya mau bahas di sini. Bisa dipindahin sister slide-nya. Oke. Ya, jadi ADHD itu singkatannya adalah A for ADHD, Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Anak yang hiperaktif dan anak yang punya impulsif. Selama saya 8 tahun praktek, biasanya kalau kita masuk ke ruangan gitu ya, ngelihat anak, kita udah bisa ngelihat, oh ini anak mungkin ada gejala-gejala ADHD. Contohnya pas kita datang gitu ya, biasanya anak umur 4 tahun, 5 tahun duduk samping ibunya, ngedengerin kita, ngomong sama dokternya. Tapi anak-anak yang ada ADHD biasanya dia nggak bisa diam, dia gerak-gerak misalnya gini, gerak-gerak. Atau kita lagi ngomong sama ibunya, dia motongnya bukan motong cuma sekali, tapi berkali-kali gitu. Atau dia di sekolah, dia nggak bisa duduk, misalnya ada, kan kadang-kadang di sekolah di sini suka ada circle time. Nanti saat si gurunya circle time, itu anak jalan-jalan, atau itu anak ngobrol sama orang lain, atau anaknya tiba-tiba aja keluar dari circle-nya for no reason gitu. Simptom dari hyperactivity dan impulsivity misalnya yang pertama, dia itu fidgety. Kadang-kadang senengnya megang-megang ini, atau tangannya gini-gini, atau dia harus pegang sesuatu. Kadang-kadang kalau misalnya ada kertas gitu ya, digini-giniin, atau misalnya ada pensil. Mungkin semua sister pernah ngeliat nih, orang yang suka gini-gini. Mungkin dulu waktu kita SMP, SMA gitu, ada temen yang gini-gini aja, ngapain sih pensil digerak-gerakin? Nggak tahu nih, gue kalau nggak gerakin pensil, gue itu cemas gitu, misalnya. Begitu dia merasa restless kalau dia duduk atau dia lagi kerja, dia lagi ngerjain PR, si anak ini merasa nggak nyaman gitu, harus kerjain sesuatu. Atau misalnya anaknya di sini di slide saya inappropriate running around or climbing in younger children. Kalau anaknya masih kecil tuh dia senangnya jalan-jalan, naik tangga, turun tangga, disuruh di mama ibunya nggak mau, dan dia nggak bisa di stop gitu. Contohnya kalau di klinik saya, misalnya saya masuk gitu ya, itu anak nggak cuman jalan-jalan, dia masuk ke ruangan saya, lari keluar dari klinik gitu ya, atau kadang-kadang dia suka ngumpet di bawahnya exam table, dia buka-buka semua laci, pegang-pegang semua alat-alat, pegang-pegang buat periksa kuping, jadi semua dipegangin. Ada malah anak yang pas saya datang itu, saya langsung wow, itu anak dari tempat duduknya lari, naik ke tempat pemeriksaan, meja pemeriksaan, gitu loncat ke sink, loncat ke tempat cuci tangan. Aku langsung waduh, ya aku ingat banget waktu itu dia datang sama grandmanya untuk physical. So, aku bilang sama grandmanya, Grandma, I think she does have this hyperactivity. Is that true? Oh iya dokter, I'm glad you bring it up because the school is so, dia bilang gini, school cannot take care of her anymore. She's moving a lot so much. Lalu saya bilang, should we evaluate for ADHD? Gitu. Udah gitu kalau anaknya masih kecil, dia nggak bisa main dengan tenang, dia ribut gitu, ngobrol, atau dia sambil main itu dia nyanyi, dan biasanya dia susah untuk kerjasama atau bermain dengan anak yang lain. Satu lagi juga, misal seperti anak itu maunya pindah aja, duduk nggak bisa, pindah ke tengah rumah, pindah ke dapur, pindah aja gitu. Itu adalah contoh atau simptom dari seorang anak yang kemungkinan ada hyperactivity dan impulsivity gitu. Bisa dipindah lagi, sister. Ya, biasanya seorang ibu itu
mempunyai keluhan atau bisa ngelihat si anaknya ada hyperactivity atau impulsivity saat anaknya sampai umur 3 atau 4 tahun. Kadang-kadang sebelumnya juga kalau ibunya udah pernah punya anak yang sebelumnya gitu ya, anak kedua atau ketiga, dia bisa ngeliat, loh kok anak aku yang ini lain dengan anak yang pertama, gak bisa diam, senangnya jalan-jalan terus. Udah gitu kalau dikasih sesuatu bisa diam, tapi ntar main cuma sebentar 5 menit, bosen, ambil yang lain gitu. Jadi saat anak itu umur 3 atau 4 biasanya udah kelihatan kalau si anak itu mempunyai hyperactivity atau impulsivity. Dan saat dia mulai besar, umur 7 atau 8 tahun, kelihatan simptomnya itu lebih kelihatan dan lebih obvious gitu. Kalau misalnya dia main sama teman-teman yang lain, dia mungkin nggak cocok atau mungkin dia main sendiri gitu, atau dia misalnya main bola gitu ya, atau main basketball atau ikut sports, dia nggak bisa dengerin coachnya karena memang si anak ini punya impuls yang besar sehingga dia nggak bisa ngikutin aturan gitu. Jadi biasanya si coachnya atau gurunya bilang, Bu atau Bapak, anak ini kalau saya kasih aturan atau saya kasih bojangan atau harus ngikutin misalnya suatu kegiatan yang khusus gitu untuk sports, kok nggak bisa ikut ya? Kok dikit-dikit dia coach nanya atau dikit-dikit dia keluar dari circle, apa anaknya ada ADHD gitu. Kalau anaknya ada hyperactivity atau impulsivity, saat dia mulai dewasa, mulai matang kepribadiannya si anak ini biasanya bilang, oh aku memang ada impuls, tapi aku udah bisa mengendalikan impulsnya. Jadi kalau dia udah umur 15, 16, kadang-kadang ada beberapa anak yang bilang, I do have ADHD, I have so much impulse in my brain, but I'm able to control it, I'm able to sit still and remind myself to listen, to sit still and to just stay in my place gitu. Kalau misalnya in contrast, kalau anaknya ada hyperactivity, saat dia udah mulai dewasa, anaknya nggak lari-lari lagi, nggak fidgety lagi, udah bisa diam. Tapi kadang-kadang impulsnya tetap ada. Gitu. Jadi ada juga orang yang saat dia dewasa, dia malah bilang, oh kok ternyata aku kerja, aku nggak bisa kerjain pekerjaan aku ya. Kenapa? Karena aku baru kerja 5 menit, oh mau ngecek ini. 5 menit, aku mikir yang lain. Kok impulsnya masih ada ya? Gitu. Bisa dipindahin sister slide-nya. Iya, ada juga ADHD yang tipenya itu inattentive, anaknya nurut, anaknya baik, tapi kalau diajarin itu dia nggak ngerti atau dia susah mendapatkan pengertian dari yang dia baca, jadi komprehensinya nggak terlalu bagus. Misalnya ini symptom of inattention may include number 1, failure to provide close attention to detail, careless mistake. Jadi misalnya anaknya dikasih PR gitu ya, matematika atau language atau bahasa, nanti dia ngerti tapi nggak dapat jawabannya nggak benar karena dikit-dikit salah gitu. Atau misalnya dia kerjain soal banyak kesalahan karena anaknya itu teman-teman, maaf ini ada telepon. Bisa diambil ya? Halo. Gitu. Atau misalnya dikasih PR atau dikasih kerjaan gitu, salah-salah terus. Salahnya nggak banyak, cuma dikit-dikit aja. Sehingga kita bilang, aduh kamu kok nggak teliti ya? Gitu. Atau dia difficulty maintaining attention in play, school, atau home activity. Jadi misalnya dikasih sama ibunya kerjaan gitu, disuruh ngerjain laundry misalnya. Nggak semuanya selesai, ada laundry yang ketinggalan, atau dia ngerjain laundry, dia lupa ngasih sabunnya, atau dia lupa ngasih misalnya kertas untuk yang kertas kalau di mesin pengeringan suka kita kasih kertas untuk supaya lintnya keserap, itu misalnya hilang. Atau kaos kaki, aduh aku kok lupa naruhnya di mana ya. Atau misalnya pulpen, aku lupa ya naruhnya di mana ya. Tapi lupanya tuh nggak cuma sekali 2 kali, terus-terusan gitu. Atau kalau misalnya kita ngomong sama mereka, entah anaknya nggak ngelihat, kita bisa bilang, kamu ngerti nggak sih apa ya?
gitu. Atau kita udah ngomong panjang lebar, oh, do you understand? What? Gitu. Jadi dia sepertinya ngerti, tapi dia komprehensinya nggak bagus. Kalau misalnya dikasih tugas gitu ya, ibunya udah ngasih tugas, dia lupa-lupa terus gitu. Atau dia difficulty organizing task, activity atau belonging. Misalnya dia ada buku, nanti udah ke sekolah ketinggalan. Bu, PR saya ketinggalan, atau homework saya ketinggalan, atau telepon saya ketinggalan. Jadi si anak ini sepertinya ngedengerin, tapi nggak ngerti apa yang dikatakan. Atau gurunya udah nerangin panjang lebar, anaknya masih what gitu. Jadi dia inattentive. Dia di sana, dia duduk tenang, tapi nggak ngerti apa yang dikemukakan. Itu inattentiveness. Bisa dipindahin, sister? Itu. Biasanya seorang anak yang inattentive, dia avoid tasks that require consistent mental effort, atau dia loses object required for task or activity. Misalnya dia main bola, oh ternyata aku lupa bolanya, atau aku bolanya hilang, atau aku shin guardnya hilang gitu. Atau dia lagi kerja PR gitu ya, ntar adiknya atau kakaknya lewat, hah? Gitu. Atau dia lagi kerjain PR, adiknya atau kakaknya nyalain radio, dia langsung konsentrasinya pecah. Jadi dia nggak bisa maintain concentration gitu. Atau juga dia lupa terus. Biasanya ini kelihatan saat dia udah mulai sekolah. Kalau yang tadi yang pertama itu hyperactivity, kita bisa lihat dari kecil anaknya lari-lari, nggak bisa diam. Kalau yang inattentive ini kelihatannya saat dia udah mulai sekolah, karena saat dia di sekolah atau saat dia harus ada kerjaan, dibawa pulang ke rumah, itu biasanya kerjaannya nggak selesai atau nggak sempurna. Jadi umur 8 atau 9 tahun biasanya gitu. Ya, sister, bisa dipindahin lagi. Seorang anak yang kemungkinan ada ADHD, biasanya kita kasih obat atau kita kasih treatment atau kita kasih konseling kalau keadaannya itu membuat dia academic function, social, atau kerjaannya itu nggak bagus. Jadi misalnya anaknya pinter, tapi kok nilainya C atau D terus. Kenapa? Karena homeworknya nggak pernah selesai. Atau dia lagi kerjain tes, dia nggak bisa konsentrasi. Jadi kalau seorang ibu datang dengan keluhan anaknya ada ADHD, nanti kita lihat lagi apakah si anak ini memenuhi kriteria untuk kita untuk treatment atau untuk manajemen gitu. Biasanya kalau anak itu datang ke kita kasih evaluation. Salah satunya namanya Vanderbilt Criteria. Kita kasih pertanyaan untuk ibunya, untuk bapaknya, dan untuk gurunya. Nanti formulir dibawa lagi, kita skor. Kalau ternyata si anak ini memenuhi kriteria hyperactivity atau inattentive atau dua-duanya, kita bisa kasih obat atau kita bisa kasih plan. Atau juga bisa kita kirim ke psikologis. Di sini banyak psikologis anak yang kalau kita pikir, oh kayaknya dia nggak ADHD, cuman mungkin ada simptomnya, tapi nggak memenuhi kriteria untuk dikasih obat, kita bisa kirim ke psikologis. Biasanya anak-anak yang ada ADHD, dia ada juga coexisting disorder, seperti misalnya anaknya nggak mau dengerin, dia defiant, kalau diomongin sama ibunya dia langsung jawab, diomongin sama bapaknya dia langsung jawab. Atau satu lagi namanya conduct disorder, ini anak di mana aja dia ada, selalu aja maunya berantem, kalau diomongin dikit dia langsung marah, mukul gitu. Jadi dia ada aggression. Atau anaknya juga kemungkinan besar ada depresi, dia sedih, atau ada anxiety. Atau anak-anak ini juga mempunyai learning disability, misalnya mungkin dia nggak ngerti matematika atau nggak bisa baca dengan bagus, disleksi, jadi ada sedikit learning disability. Sehingga kalau seorang ibu atau bapak datang ke klinik dengan keluhan kemungkinan anaknya hyperactivity atau inattentive, kita tanya lagi, apakah si anak ini mempunyai kondisi lain yang membuat ADHD-nya lebih parah, seperti misalnya tadi ODD, conduct disorder, depresi, anxiety, atau kemungkinan anaknya ada learning disability yang harusnya ditolong di sekolahnya, cuman mungkin nggak ketahuan, gitu, sister.
Iya. Uh, ini yang tadi simptomnya biasanya dia senang ngomong, excessive talking, difficulty waiting turns, blurting out answer too quickly, atau interruption or intrusion of others. Jadi kalau misalnya di sekolah gitu ya, gurunya ngomong nanti anaknya belum kelar, udah teacher, atau misalnya disuruh ngantri ke kamar mandi gitu ya kan, karena anak kecil di sekolah kalau kamar mandi mesti ngantri, dia nggak mau, dia maunya duluan, dan itu terus-terusan gitu. Atau temennya lagi belajar, lagi ngerjain tugas di sekolah, ini anak iseng digoda-godain, gitu. Itu salah satu contohnya, simptomnya. Iya. Nah, sekarang kalau seorang ibu atau bapak datang ke dokter dengan keluhan hyperactivity atau ADHD, kita udah kasih formulir untuk melihat apakah si anak ini memenuhi kriteria untuk dikasih obat. Nanti kita bilang, oh Bu, ternyata simptomnya sedikit, gimana kita kirim aja ya ke konseling, ke terapis, supaya si anak ini bisa dikasih guidance, supaya dia bisa mengendalikan emosinya, atau mengendalikan hyperactivity-nya. Atau skornya itu tinggi sekali, di mana kita pikir memberikan obat adalah treatment yang paling baik saat itu. Sebelum kita kasih obat, sebelum kita kasih medication, kita harus lihat dulu. Kita tanya apakah si anak ini mempunyai kondisi di jantungnya, bagaimana family history-nya, kita ngelihat juga physicalnya, kita periksa jantungnya, kita periksa blood pressure-nya, kita lihat height, weight, kita lihat blood pressure-nya, kita lihat semuanya untuk memastikan bahwa si anak ini sehat untuk kita kasih obat untuk ADHD. Iya, kenapa kita harus teliti sekali? Karena biasanya obat yang kita kasih untuk ADHD adalah stimulan. Kalau sister pernah dengar methylphenidate, methadate, Strattera, Ritalin, Vyvanse, itu semua obat-obat untuk ADHD. Kenapa? Karena stimulan adalah first line agent. Biasanya sih kita kasih methylphenidate untuk anak-anak yang ADHD. Bisa juga kita kasih obat ini satu, itu kita cek, oh ternyata simptomnya masih ada, dosisnya kita naikkan, atau Bu, bagaimana kalau kita kasih tambahan obat yang lain ya, gitu. Kita kasih stimulan karena rapid onset of action, cepat kerjanya, dan juga udah lama berada, sehingga kita udah ada penelitian di mana kita ngelihat safety-nya dan efikasinya, gitu. Iya, kalau misalnya seorang anak udah memenuhi kriteria ADHD dan udah kita kasih obat, biasanya si dokternya harus ngeliat anak itu dalam waktu sebulan setelah kita mulai kasih obat, untuk ngelihat bagaimana responsnya, apakah ada side effect. Udah gitu apa dosisnya bagus, atau sekolahnya ngelihat ada perbedaan di anak ini, gitu. Kadang-kadang ibunya bilang, dokter boleh nggak kita kasih obat saat anaknya ada sekolah aja? Misalnya Monday until Friday. Oke, boleh, saya bilang. Saturday, Sunday nggak usah. Oke. Ada juga yang misalnya liburan Thanksgiving lama, 2 minggu, nggak ada sekolah. Boleh nggak kita nggak kasih buat boleh, gitu. Atau juga saat dia liburan akhir tahun kan nggak ada sekolah 2 minggu, anaknya nggak mau, oke, boleh. Jadi ada juga yang namanya drug holiday. Kalau seorang anak udah dikasih obat, ternyata saat dia udah makin membesar, makin dewasa, si anak ini simptomnya masih ada, tapi dia udah bisa mengendalikan dengan dirinya sendiri, biasanya kita bilang, ma'am, do you think we can stop the medication? Now she's a little older, do you think she's doing okay? Okay, let's try, gitu. Jadi kita stop medication-nya, ternyata anaknya nggak ada simptom apa-apa, nggak hyperaktif, dia sekolahnya bagus, sudah kita nggak kasih obat lagi, gitu. Karena setiap obat itu ada side effect-nya. Untuk obat ADHD terutama side effect-nya adalah dia biasanya nggak mau makan. Jadi saat si anak itu datang ke kita lihat berat badannya, kita lihat tingginya, kita lihat blood pressure-nya, dilihat, oh kok anak ini nggak mau makan ya saat dikasih obat ADHD. Kalau gitu kita kasih tambahan makanan lagi, misalnya Pediasure, atau ibunya ngasih snack yang banyak kalorinya. Atau saat anak itu berat badannya nggak naik atau tinggi badannya nggak bertambah, saya bilang, boleh nggak saya stop dulu obatnya? Kenapa? Because the side effect is worse than the benefit.
Boleh nggak summer ini kita nggak kasih obat lagi? Oke, gitu. Jadi kita harus selalu diskusi dengan orang tuanya, apakah side effect-nya is more than the benefit. Gitu, sister. Udah. Misalnya contohnya gitu ya, ada anak yang datang, nanti anaknya umur 3 tahun misalnya, ibunya nanti bilang, dokter, my son will never sit still. So aku bilang, why? I don't know. And the father has ADHD. Oh, so aku bilang, Bu, anaknya masih kecil. Kita nggak bisa dikasih obat dulu. Kita kirim aja ya ke psikologi supaya si ibunya dan bapaknya dikasih counseling bagaimana menangani anaknya supaya simptomnya itu nggak terlalu banyak. Nanti kita lihat lagi, kita lihat lagi, udah umur 4 tahun datang ke kita lagi, ternyata simptomnya udah bagus, udah kita nggak usah kita kasih obat. Tapi setelah 4 tahun dia datang ke kita lagi kan, physical, dokter, the symptom is really bad, he doesn't sit at school, he gets all the time out card, he get to be called to the principal office. Nanti kita bilang, oh kalau gitu dia anaknya simptomnya udah lebih parah dan di sekolahnya udah mulai ngeganggu anak lagi, ya deh kita kasih obat misalnya gitu. Atau anaknya 4 tahun udah mulai ada simptom, tapi bagus, nggak apa-apa. Pas dia mulai kelas 1 SD gitu ya, elementary school, saat dia parent teacher conference, gurunya bilang, ma'am, your daughter or your son doesn't sit still, always working, doesn't work by her or himself, jalan-jalan, ngegangguin orang. Coba diskusi sama dokternya, jangan-jangan ada ADHD. Jadi biasanya si ibu ini mendapat masukan atau mendapatkan mendapatkan masukan terhadap simptom anaknya dari gurunya, dari coachnya, dari mungkin tetangganya, dari mungkin daycare-nya untuk dievaluasi sama dokter untuk ADHD ini, sister. Gitu. Pengalaman saya sih pernah ya ada anak pas saya masuk itu dia langsung ngumpet. Which is normal kan, ngumpet, anak itu senang main petak umpet. Tapi ini nggak cuma ngumpet begitu rambutnya ditarik-tarik, begitu stetoskopnya aku diambil, udah gitu dia ketawa-ketawa, dan misalnya aku lagi duduk gitu ya, kan kalau duduk di sini kursinya ditarik sama dia, aduh, kok bener-bener simptomnya itu impulsnya banyak sekali. Langsung aku bilang sama ibunya, Bu, kalau gini bagaimana di sekolah ya? Di dokter aja kita baru ketemu 5 menit, anaknya nggak bisa diam, dan nggak bisa diamnya itu merugikan dia dan orang lain. Kalau gitu kita kasih obat aja ya, gitu misalnya. Atau anaknya umur 17 tahun gitu ya, kita lagi physical biasa. So aku nanya, bagaimana sekolah? Dokter, aku udah belajar, udah ngerjain PR, tapi kok aku nggak ngerti ya? So aku bilang, do you understand when the teacher is explaining? No, it's just so hard for me to understand. So aku nanya sama ibunya, nilainya berapa? Selalu C atau D, padahal dia udah ikut extra lesson, dia udah belajar, dia udah ngerjain PR gimana. Aku bilang, ayo kita kasih ini deh, kita kasih Vanderbilt form. Ternyata dia memenuhi kriteria inattentive. So aku bilang gini, coba kita kasih obat ya, kira-kira bisa nggak? Udah. Sebulan kemudian datang ke aku lagi, dia bilang, aduh dokter, now she get all A. We should have started it before, kata ibunya. Sekarang dia di sekolahnya udah banyak ketinggalan karena nilainya sebelumnya C sama D, sekarang A dan B. Oh ya udah, alhamdulillah gitu. I'm very happy. Kita continue ya gitu. Anaknya lulus SMA, ini bener lulus SMA ke kuliah. Bagaimana? Ya dokter, sekarang aku minum obatnya kalau misalnya ada tes aja, karena I'm able to control my emotion, I'm able to listen better, but I'll take the medication on the day that I have the test, because otherwise it's so hard for me to understand the question gitu. Jadi tiap-tiap anak, tiap-tiap keadaan beda-beda untuk ADHD ini. Gimana Mbak Yola sama Mbak Pia? Ada komen atau ada pertanyaan? Banalot, banyak nih yang ADHD pertanyaannya Mbak. Iya, aku. Alhamdulillah. Nggak apa-apa Mbak, senang kalau ada pertanyaan. Kalau nggak nanti aku ngomong nggak dengerin. Ini nih pertanyaannya ya. Yang pertama tadi ciri-ciri ADHD kan udah dijelaskan ya oleh Mbak Santi ya. Terutama kalau yang anak kecil ya, 3-4 tahun tuh kayaknya always on the go ya, benar-benar. Iya, nggak mau diem. Nggak bisa diem pokoknya, tapi ini nggak bisa diemnya benar-benar nggak bisa diem. Jadi kayak apa ya, kemana-mana gitu kayaknya. Betul. Jadi
jadi tarik rambut kita, terus misalnya buka-bukain laci, terus apa tadi Iya betul. fidget. Jadi selalu apa namanya tangannya tuh nggak bisa diem, pengen di tap 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 fidget, atau dia pegang-pegang kertas diremes-remes gitu. Pokoknya dia bener nggak bisa diem gitu. Kita ngelihatnya kayak mungkin pusing ya ngelihatnya Betul. gitu. Jadi kemarin kayak misalnya ada pasien, Ya. aku baru mulai umur 6 tahun. Aku mau mundur dikit ya. Jadi dia tuh duduk di kursi kan. Ini bapaknya sebelahnya, ini aku. Dia bener-bener gini, nanti gini lagi, gini. Selalu lagi, aku bilang, Charger. do you think she always been fidgety? Iya. Oh, jangan-jangan dia ada ADHD. Oh ya bener dokter. Itu memang yang semua diskusiin. Oh ya. Jadi saya bisa lihat. Iya gitu lah. Pokoknya itu ciri-cirinya ya. Jadi tapi inattentive juga ya, pokoknya dia susah untuk mendengarkan orang. Tapi kalau nggak dengerinnya mungkin kalau cuma sekali 2 kali jangan disangka ADHD Enggak, dulu itu sih ya. mah anak-anak biasa. Anakku juga tuh sisan, kadang suka nggak dengerin. Iya. Tapi kan enggak terus. Iya. Lalu ada lagi tentang ADHD yang lain. Bagaimana adakah screening test yang bisa dilakukan sendiri oleh orang tua? Mungkin itu tadi ya, kalau benar-benar always on the go, orang tuanya pusing sekali Iya. ya, Mbak Sati Jadi ya. biasanya Iya. kalau misalnya anaknya masih kecil dan dia orang tuanya udah berpikir, oh anaknya mungkin ada ADHD, lalu dikasih, jadi anak itu sama kita diterapi sendiri dengan cara selalu diingetin, misalnya main sama kita, oh ini anak selalu maunya gerak-gerak, berarti kalau misalnya dia udah main gitu ya, main sesuatu, dia bosan, kita udah langsung, oh ini ada something yang lain, jadi kita selalu ngasih sesuatu yang baru sehingga si anaknya itu nggak bosan, karena kalau dia udah mulai bosan, dia udah mulai mau gerak, gitu, jadi dikasih sesuatu yang baru. Atau misalnya anaknya senengnya lari-lari, tapi dia kalau dikasih sesuatu, dia bisa diam. Nanti kita kasih kayak mainan atau sesuatu yang dia bisa pegang, sehingga impulsnya itu terkontrol dengan dia megang sesuatu, dan dia bisa nggak jalan-jalan, karena dia main-main boneka, atau main-main squeeze ball, atau main-main mainan kecil lah yang dia bisa pegang gitu. Atau misalnya sama ibunya dikasih waktu, oh 5 menit ya, you will play in here 5 menit. Nanti ibu datang lagi, ibu cek gitu. Jadi constant surveillance, constant evaluation gitu. Bisa kita coba. Ya. Lalu ini ada lagi, apakah penyebab ADHD, apakah bisa dicegah? Iya, jadi penyebabnya itu nggak terlalu jelas kenapa, tapi terutama karena catecholamine production atau catecholamine storage in the brain. Dari beberapa penelitian dia ngelihat biasanya ada penelitian yang konklusinya adalah kalau seorang family atau suatu keluarga bapak ibunya ada ADHD, nanti anaknya kemungkinan besar ada ADHD juga. Atau kembar, dilihat surveillance, oh kembar itu satu dengan lain, kalau yang satu ada ADHD, yang satu lagi bisa gitu. Cuman genetiknya belum, yang saya baca itu karena catecholamine metabolism in the brain yang menyebabkan dia ada simptomnya. Jadi misalnya gini contohnya, ada anak nih ya datang, dokter, I want to evaluate for ADHD. Oke, atau aku tanya lagi, in the family, is there any history of ADHD? Oh, me, kata bapaknya. Oh ya, dokter B, dia bilang, waktu saya kecil, I don't know why I cannot sit still. I don't know why I am always in the principal office. Dia bilang gitu. Tapi kan zaman dulu kan belum banyak penelitian, belum banyak yang tahu, sehingga I just barely finish high school, dia bilang gitu, and then I got a job, then I talk to my doctor, kata si bapak ini, and this doctor said, oh maybe you have ADHD, sekarang saya minum obat, aduh, sekarang saya nilainya, saya di kantor bagus, saya kerjanya bagus, if I knew I would have ADHD long time ago, I would want my mom to give me a treatment, cuma saya nggak tahu, dia bilang gitu, now I see myself in my children. So I think my children have ADHD because what I experience is what they are having. Banyak sekali yang aku tanya, dulu ada ADHD nggak? Oh ya, me, kata ibunya. Are you taking medication? Yes, I'm taking 5 hands. Atau siapa yang ADHD? Bapaknya katanya, I'm taking 5 hands. Jadi family history itu very strong indicator. Gitu Mbak. Terus ada lagi ini untuk apakah bisa dicegah? Mungkin
pada saat ini ya kehamilan gitu ada yang bisa dicegah atau pola nutrisi dari ibunya gitu pada saat kehamilan ada nggak gitu? Iya, Ya. sepertinya sih sampai saat ini kalau yang saya baca untuk mencegah ADHD belum ada, tetapi kalau anak itu lahir dan sehat, ibunya saat kehamilan itu sehat, nggak kena infeksi, ibunya makan pertama kali seorang ibu hamil itu insya Allah imannya, emosinya tenang. Setelah itu ibunya makannya sehat, nggak ada stres. Udah gitu si ibunya itu dikasih vaksinasi yang sesuai dengan kehamilan. Jadi mempersiapkan kehamilan supaya ibunya sehat, jadinya akan sehat. Itu insya Allah si anak akan sehat. Karena kalau kita lihat retrospeksi ya di sini ya, bukan aku bilang untuk ibu-ibu di Indonesia atau ibu-ibu Muslim sister. Di Amerika itu banyak ibu-ibu yang bukan banyak, maksudnya ada beberapa grup ibu-ibu yang saat dia hamil dia pakai drug. Dia pakai drug, ada misalnya heroin, ibunya ngerokok, atau misalnya ibunya street drug. Nah, ibu-ibu yang saat dia hamil, dia mengkonsumsi substance abuse atau dia minum-minum obat yang nggak diperbolehkan, saat anaknya lahir, anaknya besar, kemungkinan anaknya menderita mental emotion breakdown atau ADHD atau any type of mental health illness itu lebih besar gitu. Jadi insya Allah kalau kita Muslim, kita mengikuti apa yang kita harus lakukan, insya Allah dengan itu aja kemungkinan anaknya kena ADHD karena ibunya sehat itu bisa diturunkan, karena ibunya sakit jadi diturunkan gitu. Iya, insya Allah ya. Contohnya, terus ada lagi pertanyaan gini, satu Mbak. lagi. Iya, nggak apa-apa. Contohnya gini misalnya, ada ibu datang, kan di sini di Amerika kan banyak sekali open adoption gitu ya. Ibunya datang gini, Dokter Budiasi, we just adopt this baby. Oke, aku nanya, do you know the history of this mother, biological mother? Oh iya, apa? Ibunya pakai obat, ibunya mental ada misalnya bipolar atau ibunya ada ADHD atau apa, nanti kita lihat, oh ternyata dari kecil itu si bayinya juga nggak bisa diam, gerak bayinya sneezing terus, dia high pitch cry, jadi bayinya jadi tebel gitu. Sehingga untuk itu aja si ibunya saat bayinya masih kecil udah kelihatan, oh ini kok bayinya jadi tebel sekali ya. Oh ternyata ibunya waktu saat hamil dia pakai substance abuse gitu. Nanti juga formulanya mesti yang sensitif, nggak bisa formula yang biasa. Jadi udah ada dari kecil kadang-kadang udah kita bisa lihat kemungkinan bayinya akan gimana. Walaupun nggak semuanya begitu, sister. Iya, betul. Lalu satu lagi pertanyaan tentang ADHD ya. Bukankah itu obat ADHD menjadi adiktif dari mereka seperti yang terjadi saat ini karena kandungan obatnya itu ada ingredient penenang? Ya, jadi obat stimulan yang kita pakai, aku senang nih sister banyak pertanyaan. Alhamdulillah topiknya bagus, kalau aku udah bosen ya. Nggak apa-apa. Memang aku di klinik banyak banget yang ADHD di sini. Aduh. Iya. Betul, jadi pertama kali obat yang kita pakai adalah stimulan. Kenapa kita pakai stimulan? Karena dia tadi kalau kita lihat penyebab ADHD adalah catecholamine metabolism. Nah, si stimulan ini membuat metabolisme lebih bagus sehingga dia lebih stabil di otak kita. Kalau kita pakai obatnya methylphenidate aja, dia bukan obat penenang, sister. Dia si anak itu minum 30 menit kemudian udah mulai efeknya ada. By the end of the day 8 jam udah selesai hilang dari sistemnya. Gitu. Jadi nanti ibunya bilang, "Oh, saat Dokter Budiasi apa? Anaknya ke sekolah nih ya minum obat, di sekolah bagus, pulang kok dia homeworknya nggak bisa dikerjain, simptom udah ada, oh berarti obatnya kurang atau kita perpanjangnya efek obatnya gitu, kita ganti obatnya." Atau dia bilang, "Dokter Budiasi, aku cuma mau anak ini bisa konsentrasi di sekolah aja, di rumah dia mau main-main, dia mau hyperaktif, aku nggak apa-apa." Oke, jadi kita kasih obat yang short acting. Biasanya obat stimulan itu nggak ada obat penenangnya. Tapi kalau si anak ini ada ADHD, ternyata dia ada anxiety, dia ada depression. Seorang psikiatris mungkin memberikan obat yang ada stimulan dan ada obat penenangnya, gitu. Tapi kalau dokter anak biasanya nggak ngasih obat penenang, sister. Di Amerika ini
obat-obat ADHD itu diatur ketat. Kalau misalnya aku mau ngasih obat ya, pertama kali aku harus ada izinnya, harus ada DEA-nya, harus ada macam-macam. Sehingga kalau farmasi ngeliat, dokternya gadungan nih, gak dikasih gitu. Obat dia harus ngeliat, oh ini dokternya. Nanti kalau misalnya aku ngasih obat, dia langsung bilang nomor license-nya berapa, DEA-nya berapa, aktif atau enggak. Jadi benar-benar diatur ketat. Karena banyak orang yang memperjualbelikan atau dipakai aja gitu. Nah, terus ada 2 metode untuk ADHD supaya make sure bahwa ini obatnya bagus. Pertama kali dari segi farmasi dia ngelihat kalau seorang ibu atau seorang datang ke farmasi untuk ngasih obat untuk beli obat ADHD dan obatnya itu belum habis, nggak dikasih sama farmasi, kamu masih ada, dihitung jumlahnya, you still have it, you come next week. Atau ibunya nelfon misalnya, Dokter B, I need to have a refill. Nanti suster aku ngelihat, dihitung, masih cukup kok, we cannot give it. Jadi early prescription nggak bakal dikasih, sister. Dan dulu sebelum ada sistem yang baru, orang itu harus datang ke kantor kita, dikasih resepnya, nggak bisa electronically di fax. Sekarang ada sistem di mana saya bisa pakai handphone saya, gitu ada yang namanya khusus VIP access. Jadi kalau saya ngasih, kelihatan nggak ini? Nggak kelihatan ya. Ada nomor khusus yang aku mesti masukin dari sini, ditransfer ke farmasi. Jadi, ini dari Dokter Budiasih gitu. Jadi pengaturannya ketat sekali. Dan juga ada namanya PDMP, Prescription Monitoring of the Drug. Jadi dia bisa lihat misalnya satu orang ngasih resep dokter ini, dia lihat di state of Wisconsin ada nggak dokter lain untuk pasien yang sama yang ngasih obat, untuk menghindari dokter shopping. Karena ada beberapa orang yang ke dokter ini, pindah ke dokter ini, minta obat lagi, pindah ke dokter ini, minta obat lagi. Jadi ada sistem dari pemerintah untuk memonitor semuanya supaya nggak ada double prescription atau nggak ada early refill gitu. Pernah nih sisternya ada pasien baru ini ya, ibunya kok agak kasar sama aku curiga nih pasien baru, anaknya umur 8 tahun atau 5 tahun gitu ya. Terus aku nanya, kenapa pindah ke dokter saya? Karena asuransinya ganti. Oke, normal kan, ganti asuransi pindah dokter. Udah gitu, aku bilang, ini obat dari dokter yang dulu, kok anaknya umur 8 tahun obatnya banyak bener ya? Kayak polifarmasi, aku curiga. Jangan-jangan ini emaknya yang pakai atau ibunya nih. Dah ya, aku bilang, oke deh, aku nanya sama anaknya, do you take the medication in the morning? Anaknya diem. Kalau anaknya bener yang minum kan dia bilang, ya dokter, I take the medication in the morning. Anaknya diem aja. Terus aku loh, kok anaknya nggak bilang bahwa dia minum obat, padahal obatnya banyak sekali. Aku bilang sama ibunya, before I can refill, aku mau tes ya, making sure anaknya minum obatnya. Aku periksa urinnya, kok di urinnya nggak ada obatnya. So aku bilang, I cannot give it anymore. Why? Because the kid doesn't have this in the system. I don't know who is using it. Ibunya marah, langsung swear, langsung I don't wanna come to see you anymore, pergi. Nah itu emak-emak yang nggak benar itu yang kita. Iya, aku langsung foto. Iya. Aku sampai kaget, aku dikata-katain sama ibu ini. Berapa pakai? Aku telepon dokter yang sebelumnya, aku bilang ini, I see your patient, and I think the kid is not taking the medication. How do you know? I test the kid, the urine is clear. That's why I'm not gonna give anymore. Terus kata dia, wow, good catch. Alhamdulillah, ya ternyata ini ya banyak ibu-ibu yang di Amerika sini. Iya, kalau insya Allah sih sister ini bukan aku ngomong untuk orang Indonesia ya, maksudnya kan aku prakteknya di benua yang lain, kondisinya lain, agamanya juga lain, maksudnya lain lah dengan tipikal orang Indonesia gitu. Iya, insya Allah. Terus ada lagi nih tentang vaksinasi ya, balik lagi ke vaksinasi influenza. Beberapa tahun belakangan ini muncul gerakan anti vaksinasi khususnya di USA. Jika saya tidak salah baca, mereka berpendapat, jadi yang orang-orang yang anti vaksin ini yang di USA berpendapat bahwa CDC sendiri memuat statement bahwa vaksinasi itu ada efek samping. Gerakan anti vaksin ini juga berpendapat vaksin mengandung merkuri atau logam. Iya. Gimana? Aku juga ada temen yang anti vaksin nih. Iya gini, memang gini Mbak, pertama kali vaksin itu kan sesuatu yang kita masukkan ke dalam tubuh kita untuk membuat kita tahan terhadap penyakit-penyakit yang kalau kita kena penyakitnya itu kita bisa meninggal, kita bisa sakit berat sehingga kita kehilangan fungsi tubuh, kehilangan fungsi otak, atau kita sakit berat sehingga kita
enggak normal lagi gitu. Oke. Berarti vaksin itu dibikin untuk membuat kita tahan terhadap penyakit-penyakit tertentu. Kalau seorang gerakan anti vaksin itu terbentuk karena terutama menurut aku si orang-orang ini nggak pernah ngelihat bagaimana akibatnya kalau orang terkena penyakit ini gitu. Jadi kalau orang di Amerika kan dia tinggal di sini, negaranya udah berkembang. Mungkin mereka nggak pernah ngelihat bagaimana kalau orang itu kena polio, satu kakinya pincang, satu lagi kakinya normal. Dia nggak pernah ngelihat, jadi dia bilang, why do I need to vaccinate my kid? I've never seen that. Gitu. Atau dia nggak pernah ngelihat bagaimana seorang bayi kalau kena infeksi di otak karena H flu, bagaimana si bayi itu akan sakit, di mana kalau dia nggak sembuh, dia bisa kehilangan pendengaran, dia bisa sakit sehingga dia jadi bedridden gitu. Jadi mungkin mereka nggak pernah ngelihat bagaimana seorang ibu kalau misalnya anaknya sakit gitu ya dan nggak divaksin dia bisa meninggal. Dia nggak pernah ngelihat gitu. Jadi adalah pendidikan untuk memberikan pendidikan terhadap mereka bagaimana si penyakit-penyakit ini akibatnya terhadap kita kalau kita kena langsung. Aku selalu bilang gini, aku di Indonesia, aku bilang, I remember waktu aku di Tangerang gitu ya, ada anak yang namanya Fatur itu, namanya Fatur, aku sampai di otakku tuh nggak lupa-lupa. Anaknya baru umur 8 bulan, dia kena meningitis atau infeksi di otak. Sampai si anak ini jadi bedridden, cuman bisanya tidur, makan, pipis, pup, udah nggak bisa yang lain karena otaknya udah rusak. Sehingga aku waktu masih mahasiswa, belum nikah, masih muda gitu, masih tingkat 5, tingkat 4 gitu ya, ke Tangerang. Aku bilang, kenapa? Sakit infeksi, Bu. Anak saya infeksi sakit otak. Ibunya cuma, Fatur. Insya Allah sih aku bukan HIPAA, bukan violation dari nama, karena itu kan cuma nama aja. So aku bilang, sekarang anak ini yang brainnya udah rusak, nggak bisa berfungsi lagi, bagaimana dia bisa berkembang sebagai anak yang normal? Kan kasihan gitu. Jadi kalau kita udah pernah ngelihat bagaimana efeknya anak yang sakit dan memang sakit itu parah sekali karena infeksi ini, insya Allah kita langsung bilang, oke deh aku nggak mau anakku kena. Waktu aku di residensi ya di Nebraska, ada anak umur 10 bulan kena pertussis atau pertusis. Itu anaknya yang sehat, kena pertusis, whooping cough, sakit sekali, masuk ke ICU. Udah diintubasi, di macam-macam, meninggal 10 bulan. Jadi kan, aduh, gitu. Jadi mungkin mereka nggak mau kena vaksin karena mereka nggak pernah ngelihat efeknya, gitu, sister. Nah, ada ilmuwan dulu yang dari Inggris yang bilang saat anak itu dikasih vaksin, ada merkuri di vaksin yang menyebabkan bahwa anak itu autism. Tapi research yang baru udah menemukan bahwa autism itu ternyata ada link genetiknya, ada protein yang rusak di DNA-nya, ada studi-studi yang bilang bahwa autism itu enggak disebabkan karena merkuri. Kalau kita lihat, kita semua orang mungkin pernah makan ikan sarden cheese di Indonesia. Ya kan? Kita pernah makan ikan sarden, pernah makan ikan dari laut. Setiap ikan laut itu pasti ada kandungan merkurinya. Jadi kita nggak tahu aja kita makan, gitu. Kalau kita lihat even di air susu ibu itu pasti ada logamnya juga, walaupun sedikit kandungannya. Jadi kalau kita bilang, oh merkuri menyebabkan autism, kalau kita percaya sih insya Allah enggak. Jadi bukan vaksin yang menyebabkan autism, tapi kalau kita lihat biasanya anak-anak itu kelihatan di autism umur 18 bulan, umur 4 tahun kira-kira. Saat dimana si anak itu dikasih vaksinasi MMR sama varicella. Jadi saat anak itu dikasih vaksin, nggak lama kemudian simptom dari autism itu timbul. Bersamaan aja waktunya. Bukan karena vaksinasi, tapi kadang-kadang kita sebagai manusia kan ngeliat-ngeliat, oh kira-kira apa ya? Oh iya nih, habis divaksin nih jadi berubah gitu. Tapi sekarang kita berpikir atau kita percaya bahwa vaksin nggak menyebabkan autism, sister. Gitu. Insya Allah ya. Insya Allah. Jadi, semuanya dari Allah, kita kan cuman berusaha insya Allah. Iya berusaha. Iya. Baiklah Dokter Santi nih kayaknya udah 1,5 jam ya. Ya alhamdulillah banyak pertanyaan. Aku juga tadinya udah deg-degan nih pada tertarik ya. Alhamdulillah ternyata banyak pertanyaan ya. Mungkin selain topik tentang influenza dan ADHD, mungkin next time ya Dokter Santi kalau bisa ada topik yang lain lagi, alergi, asma atau apa gitu. Boleh nggak apa-apa.
Tapi sejauh ini masih topiknya masih pertanyaannya tadi seputar vaksinasi dan ADHD, dan kita semua udah tadi membahas ya tentang pertanyaan-pertanyaannya sudah terjawab. Insya Allah nanti saya juga akan ini ya menulis jawaban atas pertanyaan-pertanyaannya di Facebook Imsa Sister ya, Insya Allah. Jadi semuanya bisa ngeliat gitu jawaban dari Dokter Santi nanti ya. Jadi saya taruh aja ya kesimpulannya nanti di sana. Karena sekarang udah jam 8.27 ya, nggak kerasa kita udah 1,5 jam ya. 1,5 jam ini lecture-nya ya. Terima kasih banyak Dokter Santi. Jazakillah khair atas waktunya dan ilmunya untuk ibu-ibu Imsa Sister. Mudah-mudahan bermanfaat ya untuk kita semua. Terus saya mau kasih tahu lagi nih satu lagi yang lagi di balik layar. Itu adalah Mbak Yola. Coba Mbak Yola kasih lihat mukanya dong. Ini technician yang di belakang layar. Mana Mbak Yola? Ibu insinyur. Ini dia. Ada 2 dokter, 1 ibu insinyur. Makasih Mbak Yola. Iya, makasih banyak ya Mbak Yola. Kemudian mungkin terakhir ada pesan-pesan nggak dari Mbak Santi untuk menghadapi ini nih mulai musim dingin ini, apa yang bisa dicegah mungkin untuk influenza ya terutama. Iya. Terutama yang pasti kita harus makan yang benar, istirahat, mencegah penularan, jadi cuci tangan. Kalau misalnya kita pulang dari kantor cuci tangan, kalau kita bersin kita cover, begitu kalau bisa kita flu shot. Gitu. Mbak, salah satu yang live komennya bilang ini Mbak Lilis Sulistior ini nih kakak kelas waktu di SMA 8. Kalau Mbak Lilis ada salam SMA, salam Semandel, SMA 8. SMA 8. Sama SMA 8 ya, iya. Insya Allah di Jakarta SMA-nya keren, SMA 8. Alhamdulillah. Iya, makasih banyak Mbak Santi atas waktu dan ilmunya. Terima kasih banyak juga untuk Mbak Yola untuk membantu ya kelancaran live pagi ini. Kemudian terima kasih untuk ibu-ibu Imsa Sister semua yang mendengarkan. Terima kasih banyak untuk nggak kedengeran lagi. Sebelum menutup majelis, marilah kita sama-sama membaca surat Al-Asr. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi husr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Kemudian kita sama-sama membaca doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Maha suci Engkau ya Allah, dengan memujimu aku bersaksi bahwa tiada Tuhan melainkan Engkau. Aku memohon pengampunanmu dan bertaubat kepadamu. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sister, kalau ada kesalahan aku minta maaf ya. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan lagi bisa dibahas di session yang berikutnya. Waalaikumsalam.